Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Muhammad Rafi dengan NIM 122400225 dari kelas KPI 5A. Baik, di sini saya akan mengerjakan atau akan menjawab tugas soal UAS mata kuliah Etika Dakwah. Di soal yang pertama itu ada: sebutkan dan jelaskan kompetensi yang harus dimiliki dai agar tercapai profesionalisme dai dalam berdakwah. Nah, jadi adapun beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang dai adalah, yaitu yang pertama ada tanggung jawab terhadap pekerjaannya itu. Jadi maksudnya pekerjaan itu dalam beliau ketika berdakwah, dan harus menghormati orang lain tentunya. Dan yang kedua ada kita harus memaksimalkan pelayanan. Dan yang ketiga, kita harus menjunjung tinggi nilai kepribadian moral. Nah, terus ada lagi nih poin berikutnya yang harus kita tempuh gitu, atau yang harus kita laksanakan sebagai seorang dai. Yang mana yang pertama ada tidak diskriminatif dalam menyampaikan pesan. Nah, terus harus seorang dai itu harus berakhlakul karimah. Terus ada lagi, kita itu harus memahami dan menguasai materi secara mendalam. Dan yang terakhir, kita itu harus konsisten ucapan dan tidak menerima imbalan. Nah, jadi berikut telah disampaikan beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang dai. Pertanyaan nomor 2, yaitu ada mengapa ekstremisme dalam Islam mengarah pada radikalisme. Terus jelaskan pula tentang pemahaman Islam moderat. Nah, untuk jawabannya, jadi ekstremisme Islam itu yang mengarah pada radikalisme seringkali disebabkan oleh beberapa kombinasi faktor. Yang pertama ada faktor teologis, sosial, politik, dan psikologis. Berikut mungkin ini ada beberapa penjelasannya. Jadi yang pertama, penyebab ekstremisme itu ada pemahaman teks agama yang sempit. Nah, jadi sebagian kelompok ekstremis menafsirkan teks-teks agama secara literal tanpa mempertimbangkan konteks atau sejarah nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kasih sayang, dan toleransi. Yang kedua ada juga konteks sosial dan ekonomi. Salah satu penyebab mungkin terjadinya ekstremisme sosial ini ya konteks sosial gitu dan ekonomi, yang mana ketimbangan sosial, kemiskinan, pengangguran, dan marginalisasi dapat menciptakan rasa ketidakadilan yang mendorong individu untuk bergabung dengan kelompok ekstremisme itu sendiri. Terus ada lagi krisis identitas dan psikologis. Jadi seorang individu yang mengalami krisis identitas gitu atau merasa kehilangan makna hidupnya seringkali menjadi target empuk kelompok ekstremis yang menawarkan tujuan besar dan jalan menuju surga. Jadi ya oleh kelompok si ekstremis itu diiming-imingin gitu. Nah, adapun ciri-ciri Islam moderat itu. Nah, ciri-ciri Islam moderat yang pertama ada toleransi. Yang kedua ada kontekstualisasi ajaran. Yang ketiga ada komitmen terhadap keadilan sosial. Terus ada juga pendidikan dan dialog. Nah, jadi dengan demikian Islam moderat itu adalah mungkin bisa dibilang sebuah solusi untuk mencegah radikalisme dengan mengedepankan prinsip-prinsip Islam yang damai, adaptif, dan relevan dalam kehidupan yang modern. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga itu jelaskan pandangan yang tepat tentang isu tarif jasa dakwah. Nah, jadi tarif jasa dakwah itu sendiri sebetulnya bukan hal yang dilarang selama dilakukannya dengan niat yang benar. Nah, jadi ibaratnya si tarif jasa ini sebuah penghargaan finansial kepada pendakwah yang seharusnya dilihat sebagai bentuk apresiasi dan usaha mereka, bukan malah menjadi penjualan agama. Nah, jadi menurut sebagian ulama, hukum minta dan menerima imbalan karena memberikan jasa dakwah adalah makruh. Nah, jadi jika ia melakukannya maka ia tidak dikenakan dosa, melainkan hal itu bisa menjatuhkan martabatnya. Jadi kalau secara etika meminta imbalan dari kegiatan dakwah lebih buruk daripada menerimanya. Jadi meminta berarti juru dakwah itu menentukan besaran honornya baik secara sepihak maupun dengan negosiasi. Nah, sedangkan kalau kita berdakwah itu seharusnya memang tidak mengharapkan imbalan gitu. Nah, artinya berarti tanpa meminta-minta. Nah, jadi si juru dakwah itu sebetulnya berhak juga untuk menerima, tetapi tidak boleh meminta gitu. Nah, jadi si jamaah juga harus saling memahami dan bekerja sama untuk mendukung kegiatan dakwah yang ikhlas, berkualitas, dan bermanfaat bagi umat. Sebetulnya
Jadi tarif jasa dakwah itu sebetulnya memang boleh saja, tetapi bukan berarti kita yang meminta, tetapi kita menerima saja. Jadi begitu. Baik, kita lanjutkan ke nomor 4. Nomor 4 pertanyaannya adalah bagaimana etika humor dalam dakwah. Nah, jadi dalam dakwah itu sendiri, dakwah merupakan sebuah kegiatan menyampaikan ajaran agama gitu loh. Nah, yang bertujuannya itu tentu untuk mengajak manusia ke jalan yang lebih baik. Nah, di zaman sekarang ini dalam berdakwah itu memang sudah berbagai sudah banyak berbagai macam metode, salah satunya itu berdakwah dengan menggunakan humor gitu. Nah, jadi humor dalam dakwah itu dapat membantu mencairkan suasana, terus juga bisa menarik perhatian dan membuat si pesan lebih mudah diingat. Jadi biar tidak terlalu serius. Namun humor juga memerlukan batasan agar tidak melenceng dari tujuan utama dakwah atau menimbulkan salah paham. Oleh karena itu, jadi penting memahami mad'u gitu kita sebagai pendakwah. Nah, jadi humor pun ada batasannya gitu di dalam berdakwah. Yang pertama, batasannya tidak mengandung unsur yang dilarang. Terus yang kedua, ada tidak mengandung konten yang vulgar dan ada juga tidak berlebihan dan tidak bercakap kasar. Nah, jadi sebetulnya dakwah menggunakan humor itu sudah banyak yang dilakukan gitu di zaman sekarang, karena ya salah satu tujuannya adalah untuk membuat si mad'u itu lebih mudah mengingat isi dari dakwah tersebut, dan hukumnya itu ya boleh-boleh saja gitu selagi humornya itu masih di dalam batas wajar. Jadi dakwah menggunakan humor itu boleh-boleh saja. Di nomor 5, di nomor terakhir, pertanyaannya ada deskripsikan sosok dan gaya berdakwah salah satu dai di tanah air. Terus ada juga pertanyaan selanjutnya, yaitu apa yang saudara lakukan sebagai kontribusi membangun etika dakwah. Nah, baik, saya akan menjawab dulu satu-satu pertanyaan yang pertama. Jadi sosok dan gaya Ustadz yang saya ambil ialah Ustadz Abdul Somad. Nah, jadi Ustadz Abdul Somad ini dikenal sebagai sosok yang karismatik, terus sederhana dan juga mudah bergaul, dengan kemampuan komunikasi yang baik dalam menyampaikan pesan dakwah. Ia juga tegas dalam prinsipnya gitu, menghargai perbedaan pendapat dan menunjukkan sikap sabar serta empati. Beliau juga menggunakan pendekatan inklusif dan dialogis, mengedepankan toleransi dan persatuan, serta mengaitkan ajaran agama dengan isu sosial dan kebangsaan, sehingga si jamaah itu merasa terhubung gitu dengan konteks kehidupan sehari-hari. Ia juga aktif mendengarkan aspirasi dan pertanyaan dari beberapa jemaah, yang itu jadi menjadikannya sosok yang dekat dan mudah diakses. Seperti yang kita tahu di ceramah-ceramah beliau, biasanya beliau itu selalu mengadakan kayak sesi tanya jawab gitu dengan si para marpunya. Nah, jadi adapun si gaya dakwah Ustadz Abdul Somad itu sendiri, gaya dakwah beliau ini yaitu seperti gaya retorikanya. Gaya retorikanya ini menerapkan yang beragam dan mengacu kepada beberapa retorika. Yang pertama seperti gaya bahasa gitu, nada, ekspresi dan gerak tubuh. Ustadz Abdul Somad ini menggunakan variasi gaya bahasa yang sesuai dengan konteks audien dan seringkali mengadopsi bahasa tinggi untuk menekankan poin penting dan bahasa menengah untuk menciptakan suasana akrab dan humoris gitu. Jadi ia juga mengatur nada suaranya itu dengan yang ya baiklah gitu, mengubah volume dan tempo untuk menekankan bagian tertentu dari ceramah. Ekspresi wajah dan gerakan tangan memperkuat pesan yang disampaikan. Gaya gerak tubuhnya mendukung penyampaian pesan dengan berdiri tegap, berpakaian sopan, dan melakukan kontak mata dengan audiens untuk menciptakan koneksi yang lebih baik. Jadi begitu. Itu adalah sosok dan gaya ceramahnya dari Ustadz Abdul Somad. Dan yang tadi ada pertanyaan kedua yang terakhir, yaitu apa yang saudara lakukan sebagai kontribusi membangun etika dakwah. Mungkin kontribusi adapun lah beberapa langkah-langkah yang menurut saya itu dapat membangun kontribusi dalam etika dakwah. Yang pertama itu ada kita mendepankan keikhlasan gitu dalam berdakwah. Terus yang kedua, menyampaikan dakwah itu dengan hikmah, dengan tulus lah gitu. Terus yang ketiga, kita juga harus menghormati perbedaan, harus toleransi.
menjunjung tinggi toleransi. Yang keempat, menyampaikan dakwah itu berdasarkan ilmu, tidak ngangong-ngangong saja. Dan yang kelima, memberikan contoh akhlak yang baik. Kan gak mungkin kita sebagai seorang dai kitanya malah petentang-petenteng gitu, tidak baik. Dan yang terakhir, kita itu harus meningkatkan kompetensi diri sebagai, ya intinya kita terus belajar dan memperdalam ilmu agama dan jangan cepat puas. Mungkin itu beberapa langkah-langkah yang menurut saya dapat membantu etika dakwah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.